Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Storypedia, channel yang membahas mengenai tutorial dan seputar sejarah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup dalam pembabakan sejarah. Nah, seperti apa? Marilah kita simak video berikut ini. Sejarah alam semesta berlangsung lebih lama jika dibandingkan sejarah umat manusia. Kemunculan pertamanya diperkirakan baru sekitar 3 juta tahun yang lalu. Melalui uraian berikut, kita akan mempelajari lebih dulu tentang awal mula terbentuknya alam semesta sebagai tempat berkembangnya makhluk hidup hingga saat ini. Nah, bagaimanakah proses terbentuknya alam semesta pertama kali? Para ilmuwan meyakini bahwa terbentuknya alam semesta, termasuk bumi, berawal dari peristiwa Big Bang atau ledakan dahsyat atau dentuman besar, yaitu sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid atau meteor, energi, dan partikel lainnya. Ringkasnya, membentuk sistem tata surya. Bumi adalah salah satu hasil dari lontaran tersebut. Kemudian, pada awalnya, bumi berbentuk gumpalan gas panas yang terus-menerus berputar. Selanjutnya, keadaan bumi semakin mendingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat. Proses tersebut berjalan cukup panjang, kurang lebih 2,5 miliar tahun, hingga mencapai keadaan seperti sekarang ini. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pembentukan bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 tahapan masa, yaitu masa Arkaikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Nah, seperti apa pembabakan zaman yang dimaksud? Mari kita bahas selengkapnya. Masa Arkaikum. Masa ini adalah masa tertua yang diperkirakan terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, keadaan bumi masih labil, menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Selain itu, belum ada tanda-tanda kehidupan. Hal ini karena temperatur bumi masih sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Yang kedua adalah masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil, meskipun belum secara menyeluruh. Namun secara berangsur, temperatur bumi mulai mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan nama mikroorganisme. Selanjutnya muncul hewan sejenis ikan tak berahang, hewan amfibi, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Oleh karena itu, masa ini dinamakan pula dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Kemudian yang ketiga adalah masa Mesozoikum. Masa yang disebut dengan zaman sekunder, yaitu zaman kehidupan kedua, diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil, mulai muncul beragam hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil, dinosaurus, dan gajah purba atau mamut. Menjelang berakhirnya masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusui. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai zaman reptil. Dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini. Tetapi kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan massal ini diperkirakan akibat tumbukan meteorit raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhir masa ini mulai muncul jenis mamalia. Yang keempat adalah masa Neozoikum. Pada masa ini,
hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata seperti kera. Kemudian, zaman kuarter. Zaman ini dibagi ke dalam dua kala, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium dan Holosen atau Aluvium. Pada kala Pleistosen, diperkirakan manusia purba mulai muncul. Pada kala Holosen, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Nah, itulah ringkasan atau sekilas mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup sesuai dengan pembabakan zaman. Sekian dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.